Rumah itu sunyi seperti kuburan, meski matahari masih menggantung di langit sore. Nadia duduk di kursi rotan dekat jendela, memandangi pohon mangga di halaman yang sudah mulai meranggas. Suaminya, Raffi, baru saja mengirim pesan bahwa ia harus lembur lagi malam ini. Sudah 2 minggu berturut-turut seperti itu. Dan seperti biasa, Nadia hanya membalas dengan, "Oke, hati-hati." Ia memejamkan mata sebentar, mencoba mengusir rasa jenuh yang mengendap. Di dalam rumah berlantai 2 itu, ia merasa seperti hantu, ada, tapi tak pernah dilihat. Padahal dulu, Raffi selalu menatapnya dengan sorot penuh cinta, membelainya bahkan saat ia hanya mengenakan das terlusuh. Sekarang, tatapan itu hilang. Yang tersisa hanya tumpukan pekerjaan, rapat daring, dan sisa kelelahan yang dibawa pulang. Langkah kaki terdengar menuruni tangga. Nadia tahu persis langkah itu. Pelan, malas, dan sedikit terseret. Dimas, adik iparnya yang baru saja lulus kuliah dan belum punya pekerjaan tetap. Ia tinggal di lantai atas, lebih banyak menghabiskan waktu dengan laptop dan game, tapi belakangan. Dimas sering muncul di ruang tengah, seolah mencari sesuatu yang lebih dari sekadar udara segar. Nadia meliriknya sekilas. Dimas hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek, rambutnya masih berantakan. Ia membuka kulkas dan mengeluarkan sebotol air, lalu berdiri di depan Nadia, tersenyum kecil. "Sendiri lagi, Mbak?" tanyanya ringan. Nadia hanya mengangguk, tidak tahu harus menanggapi seperti apa. Tapi hatinya bergetar sedikit, bukan karena kata-katanya, tapi karena caranya melihat. "Kayaknya Mbak bosan ya di rumah terus," lanjut Dimas, kali ini duduk di ujung sofa. Nadia tidak menjawab, tapi dalam hatinya, ia merasa terlihat. Sudah lama sekali tidak ada yang peduli dengan isi kepalanya. Raffi selalu pulang larut, makan, lalu tidur. Sementara Dimas, entah bagaimana, tahu kapan harus muncul, dan kapan harus diam. Ia hadir saat kesepian itu mencapai puncaknya. Mereka tidak berbicara lama, hanya saling pandang, saling mencuri waktu. Tapi dari cara Nadia menggigit bibir bawahnya, dan cara Dimas memperhatikan lehernya yang terbuka sedikit karena daster V-neck itu, suasana jadi berbeda. Ada udara yang terasa lebih panas dari biasanya. Meskipun kipas angin berputar pelan di langit-langit, Nadia merasa kulitnya berkeringat halus. Saat Dimas bangkit untuk kembali ke atas, ia sempat menoleh dan berkata lirih, "Kalau butuh teman ngobrol, aku di atas, Mbak." Kalimat itu sederhana, tapi menusuk Nadia lebih dalam daripada semua pesan WhatsApp suaminya sebulan terakhir. Ada sesuatu dalam intonasinya, bukan sekadar ajakan, tapi semacam janji tak terucap. Nadia memandangi punggung Dimas sampai hilang di balik tangga. Untuk pertama kalinya, sejak menikah, ia merasa terjaga oleh kehadiran pria lain, dan bukan orang asing, melainkan darah dari suaminya sendiri. Ia tahu seharusnya ini salah. Tapi kesalahan terasa sangat manis, saat hati sudah terlalu lama dibiarkan dingin. Ia mengelus perutnya sendiri, bukan karena hamil, tapi karena kosong. Kosong bukan hanya karena tidak diisi, tapi karena tidak pernah disentuh. Nadia tahu, ini baru permulaan. Dan entah kenapa, ia tidak ingin menghentikannya. Keesokan harinya, Nadia terbangun lebih awal dari biasanya. Udara pagi yang segar tidak cukup untuk mendinginkan gelisah di dadanya. Ia berdiri di depan cermin, mematut wajahnya sendiri. Matanya tampak sedikit bengkak, entah karena kurang tidur atau terlalu lama memikirkan kalimat Dimas semalam. "Kalau butuh teman ngobrol, aku di atas, Mbak." Kalimat itu terus terngiang, seperti gema yang tidak mau pergi. Hari itu, Raffi kembali pergi pagi-pagi sekali. Bahkan tidak sempat sarapan bersama Nadia. Hanya cium kening sambil mata tetap menatap layar ponsel. "Jaga rumah." "Iya," ucapnya singkat. Nadia hanya mengangguk, menahan rasa perih di dada. Jaga rumah, tapi siapa yang menjaganya? Sekitar pukul 9 pagi, Nadia sedang menyiram tanaman di halaman samping ketika Dimas keluar dari kamar. Ia mengenakan kaos abu-abu yang sedikit ketat, rambutnya masih basah abis mandi. "Pagi, Mbak," sapanya. Nadia membalas dengan senyum kecil, mencoba bersikap biasa. Tapi sorot mata Dimas tidak seperti kemarin. Tatapannya lebih dalam, lebih berani, seolah ia tahu Nadia tidak lagi bisa berpura-pura. Mereka sarapan bersama di dapur. Bukan kebiasaan, tapi entah mengapa terasa begitu alami. Obrolan ringan tentang film dan makanan berubah menjadi percakapan yang lebih pribadi. Dimas mulai bertanya tentang pernikahan Nadia,
bagaimana rasanya menikah muda, bagaimana jika suami terlalu sibuk. Nadia menjawab jujur, meski nadanya pelan. Kadang, aku merasa seperti barang pajangan. Cantik di luar, tapi tidak pernah disentuh. Kalimat itu menggantung di udara. Dimas tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Nadia, lama, seolah ingin menjelajahi setiap inci dari wajahnya, menembus batas kulit, dan melihat isi pikirannya. Nadia merasa malu, tapi tidak bisa memalingkan wajah. Tatapan itu membangunkan sisi dirinya yang sudah lama tidur. Setelah sarapan, Nadia berdiri untuk mencuci piring. Dimas berdiri di belakangnya, terlalu dekat. Nadia bisa merasakan napasnya menyentuh tengkuk. Degup jantungnya mulai tak beraturan. Ia tahu seharusnya melangkah pergi. Tapi kakinya membeku. Tangannya menggenggam spons terlalu erat. Bak, suara Dimas nyaris berbisik. Nadia menoleh, dan wajah mereka hanya berjarak beberapa inci. Mata mereka bertemu. Tidak ada tawa, tidak ada candaan. Hanya dua orang yang saling memandangi dengan diam yang paling gaduh. Lalu, Dimas menyentuh pipi Nadia, perlahan, seperti menyentuh sesuatu yang rapuh. Nadia tidak menepis. Ia hanya menutup mata. Tapi belum sempat lebih jauh, suara notifikasi ponsel berbunyi dari meja ruang tengah. Nadia tersentak, segera menjauh. Aku harus angkat telepon, katanya gugup, lalu bergegas pergi tanpa menoleh. Tapi langkahnya gemetar, seperti orang habis berlari dalam mimpi. Dari kejauhan, Dimas hanya tersenyum samar. Ia tahu Nadia sudah membuka sedikit pintu yang seharusnya tertutup rapat. Dan ia juga tahu, pintu yang sudah terbuka, tak akan mudah ditutup lagi. Hari itu hujan turun tanpa aba-aba. Langit yang sejak pagi tampak gelap akhirnya pecah, menumpahkan rintik deras di luar jendela rumah. Nadia duduk di lantai ruang tengah, melipat cucian, matanya sesekali melirik keluar. Seperti suasana hatinya sendiri, mendung, berat, dan menggantung tanpa kepastian. Sejak pagi, pikirannya dipenuhi bayang-bayang semalam. Sentuhan Dimas di pipinya, sorot matanya yang dalam, dan detik saat mereka nyaris tak bisa menahan diri. Ketika listrik tiba-tiba padam karena petir, suasana rumah berubah. Sepi berubah jadi sunyi yang menakutkan. Dimas turun dari atas, membawa senter kecil dan menyalakan lilin di meja ruang makan. "Mbak takut gelap enggak?" tanyanya sambil tersenyum samar. Nadia hanya menggeleng, padahal hatinya bergetar. Bukan karena gelap, tapi karena ia tahu, malam ini akan berbeda. Mereka duduk berdekatan di ruang tengah, hanya diterangi cahaya lilin yang redup. Hujan di luar seperti musik latar yang sempurna untuk suasana sunyi dan intim itu. Obrolan mereka semakin pelan, nyaris seperti bisikan. Saat Nadia tertawa pelan karena candaan Dimas, ia tiba-tiba menyadari jarak di antara mereka sudah terlalu dekat. Tapi ia tak bergerak menjauh. Ia membiarkan Dimas menyentuh rambutnya, membenarkannya pelan ke belakang telinga. Sentuhan itu lembut, penuh perhitungan, tapi terasa menghujam ke dada. Nadia menunduk, mencoba menghindari tatapan matanya. "Ini salah," bisiknya. Tapi ia tidak berdiri, ia tidak pergi. Dimas meraih tangannya, menggenggamnya erat. "Kalau salah, kenapa rasanya begini?" ucapnya. Nadia tak menjawab, hanya diam, dan mengizinkan genggaman itu menetap lebih lama. Lalu Dimas perlahan mencium jemari Nadia. Satu persatu, Nadia memejamkan mata. Dunia seperti berhenti. Tidak ada suara lain, tidak ada wajah lain, tidak ada masa lalu, hanya detik ini, ketika ia merasa dirinya kembali hidup. Hujan di luar makin deras, dan tubuhnya mulai kehilangan logika. Gairah yang ditekan terlalu lama akhirnya menemukan celahnya. Dimas bergerak perlahan, menyentuh pipi Nadia, lalu turun ke leher. Ia tidak kasar, tidak terburu-buru. Seolah menghormati tubuh yang sudah terlalu lama dilupakan. Nadia menahan napas, matanya basah bukan karena sedih, tapi karena merasa diinginkan. Bukan sebagai istri, tapi sebagai wanita. Mereka tidak berbicara lagi. Bibir mereka akhirnya bertemu, ragu di awal, tapi meledak dalam sekejap. Ciuman itu dalam, panjang, dan menyakitkan, karena mereka tahu, sekali merasakannya, mereka tak akan bisa mundur. Saat tubuh mereka akhirnya menyatu di ruang tamu yang gelap, Nadia menangis dalam diam. Antara rasa bersalah, dan rasa bahagia yang berdosa. Dimas memeluknya erat, menghapus air mata dari pipinya. "Aku gak akan nyakitin kamu," katanya. Nadia tahu itu bohong, bukan karena Dimas berniat jahat,
tapi karena mereka sudah terlalu jauh. Dan ketika hujan berhenti, mereka pun terdiam. Masing-masing memikirkan satu hal yang sama, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Sejak malam itu, segalanya berubah. Nadia tahu dirinya telah melanggar batas yang tak bisa diperbaiki, namun alih-alih menjauh, ia justru menantikan momen-momen ketika rumah kembali sunyi dan suaminya pergi bekerja. Setiap langkah Raffi keluar rumah adalah denting lonceng pembebasan, dan setiap denting itu membawa Nadia semakin dalam ke pelukan Dimas. Hari-hari yang dulu terasa hampa kini penuh degup. Dimas tahu kapan harus menyentuh, kapan harus diam, dan kapan harus menarik tubuh Nadia tanpa berkata apapun. Mereka mencuri waktu di balik pintu dapur, di kamar mandi, bahkan pernah di kamar Raffi sendiri, sebuah kebodohan yang dibalut gairah, yang membuat Nadia nyaris kehilangan akal sehatnya. Namun setiap malam, saat Nadia tidur di sebelah Raffi yang lelah dan terlelap, perasaan bersalah mulai menggerogoti. Ia menatap wajah suaminya, mengingat janji suci yang dulu mereka ucapkan. Tapi kenapa hatinya tak merasa berdosa saat tubuhnya disentuh pria lain? Kenapa ia justru merasa hidup kembali saat bersama Dimas? Ia mencoba menjauh. Pernah suatu pagi, Nadia tidak membalas sapaan Dimas. Ia mengurung diri di kamar, tak keluar sampai sore. Tapi malamnya, Dimas hanya mengetuk pelan pintu kamarnya, menyelipkan kertas bertuliskan, "Aku tahu kamu menahan, tapi aku tahu kamu juga merindukan." Nadia menangis sambil menggenggam kertas itu, lalu akhirnya membuka pintu. Sejak saat itu, mereka tak lagi sembunyi-sembunyi dalam pikiran. Nadia tak menyangkal lagi bahwa ia candu. Candu pada cara Dimas memeluknya dari belakang saat ia mencuci piring. Candu pada napas Dimas di tengkuknya. Dan yang paling ia takuti, ia candu pada rasa ingin dimiliki sepenuhnya oleh pria yang seharusnya ia sebut ipar. Dimas pun berubah. Ia tak lagi sebatas adik ipar yang santai dan santun. Kini ia menjadi pria yang posesif, menuntut waktu lebih banyak, perhatian lebih besar. Ia mulai cemburu saat melihat Nadia menyiapkan makan malam untuk Raffi. "Kamu masak buat dia tapi peluk aku diam-diam?" tanya Dimas suatu sore. Nadia tak bisa menjawab, karena memang itulah kenyataannya. Konflik kecil mulai muncul di antara mereka. Nadia ingin tetap menjaga semuanya tetap rahasia, tetapi Dimas mulai berani bicara tentang kemungkinan hidup bersama. "Kalau kamu berani, kita pergi. Aku kerja apapun asal kamu ikut," ucapnya penuh keyakinan. Tapi Nadia tahu dunia nyata tak semudah nafsu yang membutakan. Yang membuat Nadia semakin tersiksa adalah, ia mulai membandingkan. Sentuhan Raffi terasa dingin, pelukannya hanya rutinitas. Tapi Dimas membuatnya merasa dilihat, disentuh, dan diinginkan dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan itu membuatnya semakin tak mampu berpaling. Namun di balik semua itu, Nadia tahu, kebahagiaan ini dibangun di atas kebohongan yang rapuh. Ia tahu semua ini bisa hancur sewaktu-waktu. Tapi sampai hari itu datang, ia memilih untuk tetap tinggal di dalam pelukan yang salah, karena di sanalah, ia merasa menjadi dirinya yang sebenarnya. Suatu pagi, Nadia merasa jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya, bukan karena rindu, tapi karena takut. Raffi tiba-tiba memutuskan untuk bekerja dari rumah hari itu. Laptopnya sudah terbuka di meja makan sebelum Nadia sempat menyiapkan sarapan. Biasanya, Dimas akan turun tepat pukul 8, langsung ke dapur dengan langkah santai. Tapi hari itu, Nadia harus mengirim pesan diam-diam, "Jangan turun dulu." Raffi di rumah. Dimas tidak membalas, tapi Nadia tahu ia mengerti. Sepanjang hari, Nadia sibuk menjaga ekspresi. Ia menyeduh kopi untuk Raffi, tersenyum seperti biasa, namun di balik senyumnya ada kegelisahan yang menyesakkan dada. Ia takut gerak-geriknya terbaca, takut aroma tubuh Dimas yang masih tertinggal di dasternya tercium oleh suaminya sendiri. Yang membuat hatinya semakin gelisah, Raffi tiba-tiba lebih perhatian. Ia memeluk Nadia dari belakang saat istrinya memotong sayur di dapur. "Aku rindu suasana rumah," katanya pelan. Nadia menahan air mata. Ia ingin menjawab bahwa rumah ini sudah lama kehilangan suasananya, tapi ia hanya diam, membiarkan pelukan itu singgah tanpa rasa. Siangnya, ketika Raffi sedang di kamar mandi, ponsel Nadia bergetar. Sebuah pesan dari Dimas, "Aku gak tahan. Aku pengen lihat kamu walau sebentar." Nadia menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Dunia seperti menamparnya, ia sedang hidup dalam dua alam, dan keduanya menuntutnya dengan cara berbeda. Satu menuntut kesetiaan, yang lain,
menuntut seluruh tubuh dan jiwanya. Sore hari, Raffi pergi keluar sebentar untuk membeli kebutuhan kerja. Nadia memanfaatkan celah itu untuk naik ke lantai atas. Dimas sudah menunggunya di ambang pintu kamar. Begitu melihat Nadia, ia langsung menariknya masuk dan memeluknya erat, seolah mereka terpisah bukan hanya oleh tembok, tapi oleh dunia. Mereka tak bercinta hari itu, hanya duduk berdua, memeluk, menenangkan. Tapi pelukan itu lebih panas dari malam manapun. Kenapa rasanya makin sulit? Bisik Nadia. Dimas hanya memejamkan mata, meletakkan dagunya di atas kepala Nadia. Karena kita makin dalam, dan gak ada jalan balik, jawabnya lirih. Nadia tahu ia benar, ia tak lagi hanya bermain api. Ia sudah terbakar. Namun malamnya, ketika Raffi mencium keningnya sebelum tidur dan berkata, "Aku senang kamu tetap ada buat aku," Nadia merasa dadanya diremas. Kalimat itu sederhana, tapi justru membuat luka itu terbuka lebih lebar. Ia tak menangis, tapi hatinya berteriak. Ia ingin jujur, tapi bagaimana caranya tanpa menghancurkan semuanya? Nadia berdiri di depan cermin setelah Raffi tertidur. Menatap bayangan dirinya sendiri. Apakah ini wajah seorang istri? Seorang ibu masa depan? Atau wanita egois yang membiarkan dirinya dimiliki dua pria? Ia mulai takut pada dirinya sendiri. Tapi lebih dari itu, ia takut kehilangan candu yang membuatnya merasa hidup. Di balik pintu kamar, Dimas pun terjaga. Menatap langit-langit sambil memikirkan satu hal, sampai kapan permainan ini bisa mereka sembunyikan. Sudah 3 hari berturut-turut Raffi pulang lebih awal. Nadia mulai merasa napasnya pendek setiap kali mendengar deru mesin mobil suaminya di depan rumah. Tak lagi sempat merapikan bantal di ruang tamu atau menyembunyikan bekas-bekas keberadaan Dimas. Mungkin itu hanya firasat, tapi Nadia mulai merasakan sesuatu yang asing dari tatapan suaminya, lebih tajam, lebih lama, seolah ingin menguliti semua rahasia yang selama ini tersembunyi. Pagi itu, Raffi menatap Nadia saat sarapan. "Kamu kelihatan sering melamun sekarang," katanya datar. Nadia langsung gugup, sendok di tangannya hampir terjatuh. Ia tersenyum paksa, "Biasa, cuma capek aja, mungkin butuh liburan." Tapi Raffi tidak tersenyum balik. Ia hanya mengangguk, lalu berkata, "Atau butuh jujur?" Ucapan itu menghantam Nadia seperti gelombang pasang. Ia membeku, tidak tahu harus menjawab apa. Tapi Raffi tidak melanjutkan. Ia berdiri dan mengambil jaketnya. "Aku lembur malam ini," katanya sambil berlalu, seperti tak terjadi apa-apa. Tapi Nadia tahu, badai mulai mendekat. Di lantai atas, Dimas pun merasa ada yang berubah. Nadia lebih sering diam, lebih sering menghindari pandangan. Saat mereka akhirnya bertemu malam itu di dapur gelap, Nadia hanya berkata, "Aku takut." Dimas memeluknya, mencoba menenangkan. Tapi nadanya pun mulai berubah, lebih keras, lebih posesif. "Kamu nggak bisa terus begini. Pilih, aku atau dia." Kata-kata itu menusuk seperti belati. Nadia menatap Dimas, ingin marah, ingin menjelaskan bahwa semua ini tak sesederhana memilih. Ada rumah, ada masa lalu, ada nama baik. Tapi di balik semua itu, ia tahu, ia sudah terlalu dalam. Dan setiap tarikan napas yang ia sembunyikan dari Raffi, adalah nyawa yang diberikan Dimas. Malam itu, saat mencuci baju, Nadia lupa sesuatu penting. Ia mencuci pakaian Dimas bersamaan dengan pakaian dalamnya. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Esok paginya, Raffi yang lebih dulu mengambil jemuran. Dan dari sekian helai baju, ia menemukan sepotong celana dalam pria yang bukan miliknya. Warnanya asing, ukurannya lebih kecil, tak ada konfrontasi langsung, hanya keheningan. Tapi sorot mata Raffi saat makan malam tak lagi bisa dibohongi. Ia tak bicara banyak, tapi Nadia tahu, pikirannya sedang bekerja keras. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Nadia merasa ingin kabur, bukan ke pelukan Dimas, tapi dari seluruh kenyataan yang sudah telanjur kotor. Ketika malam tiba, Nadia duduk sendiri di teras. Angin malam dingin, tapi pikirannya jauh lebih dingin. Ia memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi. Tapi suara langkah Raffi dari dalam rumah menyadarkannya bahwa waktu mereka semakin sedikit sebelum semua kebenaran terbuka. Dan untuk pertama kalinya sejak perselingkuhan itu dimulai, Nadia merasa bahwa cinta dan rasa bersalah bisa tumbuh dalam ruang yang sama. Dan keduanya mulai saling melukai. Malam itu rumah sunyi, terlalu sunyi. Raffi belum pulang, tapi Nadia tahu, keheningan itu bukan pertanda baik.
Sejak insiden jemuran 2 hari lalu, suasana rumah berubah drastis. Raffi bicara seperlunya, tapi matanya tak pernah lepas dari Nadia. Setiap gerak-geriknya seperti diawasi, setiap bisikannya terasa bergema. Dan malam ini, firasat Nadia kembali menyentak, sesuatu akan terjadi. Pintu depan terbuka tepat pukul 9 malam. Raffi masuk dengan langkah lambat, tidak seperti biasanya. Nadia berdiri di ruang tengah, jantungnya berdetak keras. Ada amplop coklat di tangan suaminya. Ia meletakkannya di atas meja, lalu duduk di hadapan Nadia. "Buka," katanya pelan. Suaranya tenang, tapi dinginnya menusuk tulang. Dengan tangan gemetar, Nadia membuka amplop itu. Di dalamnya, foto-foto. Beberapa cetakan rekaman CCTV minimarket dekat rumah. Di sana ada dirinya, berjalan terlalu dekat dengan Dimas, tertawa, saling menyentuh. Ada juga tangkapan layar dari pesan singkat yang entah bagaimana bisa didapat Raffi. Nadia merasa seluruh dunia runtuh dalam sekejap. "Aku nggak mau percaya awalnya," ucap Raffi lirih. "Tapi makin aku diam, makin banyak tanda-tanda. Dan makin kamu diam, makin aku yakin." Nadia menangis, mencoba berkata sesuatu, tapi Raffi mengangkat tangannya. Jangan minta maaf. Karena yang kamu hancurkan, bukan cuma rumah ini, tapi juga harga diriku sebagai suamimu." Langit di luar gelap, tapi hati Nadia lebih kelam. Dimas mencoba menelepon, tapi ia tak sanggup menjawab. Raffi bangkit dari duduknya, menatap Nadia dengan mata yang sudah kehilangan cahaya. "Kenapa dia, adik kandungku sendiri? Apa aku kurang perhatian, kurang jadi suami?" Pertanyaan itu tidak perlu jawaban, karena luka itu sudah terlalu dalam. Nadia berlutut, memeluk kaki Raffi, menangis sesenggukan. Tapi Raffi tidak bergerak, ia hanya berdiri membeku. Dan dengan suara retak, ia berkata, "Aku akan pergi malam ini. Dan besok, Dimas harus keluar dari rumah ini. Selamanya." Nadia menatapnya, mata merah, wajah penuh air mata. Tapi ia tahu, tak ada yang bisa ia katakan untuk menghentikan badai ini. Ketika Raffi pergi malam itu, Nadia duduk sendiri di lantai ruang tengah, memandangi amplop dan semua isinya. Dimas turun 1 jam kemudian, panik melihat wajah Nadia. Ia ingin memeluk, tapi Nadia menepisnya. "Kita sudah ketahuan," bisiknya. Dimas terdiam, lalu menunduk. "Aku akan tanggung jawab." Tapi Nadia menoleh dengan mata kosong. "Tanggung jawab apa? Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang kehancuran keluarga." Keesokan paginya, Dimas pergi. Tanpa suara, tanpa salam. Nadia menatap dari balik tirai, hatinya hampa. Ia tak tahu apakah kepergian itu menyakitkan, atau justru melegakan. Tapi satu hal pasti, rumah itu tak lagi sama. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, Nadia benar-benar merasa sendirian. Tak ada yang bisa disalahkan lagi. Karena semua ini, adalah pilihannya sendiri. Pagi itu, Nadia bangun dengan rasa yang hampa. Rumah yang biasanya dipenuhi suara tawa kini terlalu sunyi. Di luar, matahari terbit dengan lambat, seolah enggan untuk menyinari wajahnya. Segalanya terasa lebih berat. Meskipun Dimas sudah pergi, jejaknya masih tertinggal di setiap sudut rumah. Bayangannya masih menggantung, menunggu untuk dihancurkan oleh kenyataan yang tak bisa dihindari. Raffi sudah tidak ada di rumah sejak semalam. Nadia tahu, ia masih berada di luar, menghindari rumah yang sudah tidak lagi bisa dianggap sebagai rumah. Tidak ada percakapan yang mengakhiri semua ini. Hanya sebuah keputusan yang terpaksa diambil. Keputusan yang tak bisa dibatalkan. Raffi memilih untuk pergi, dan Nadia memilih untuk tinggal, meskipun hatinya robek. Malam itu, setelah bekerja seharian, Nadia duduk di meja makan, menatap kosong ke arah piring yang sudah lama tak bersentuhan dengan sendok atau garpu. Makan malam tak pernah terasa lebih pahit. Dia mengingat setiap kata yang diucapkan Raffi saat pertama kali mengungkapkan kebenaran itu. "Aku nggak bisa jadi suami yang bodoh," kata Raffi dengan suara patah, seperti sudah menyerah pada kenyataan yang tak bisa diterima. Meski Dimas sudah pergi, perasaan itu tidak hilang begitu saja. Nadia merasa terjebak dalam lingkaran yang sulit keluar. Ada rasa kehilangan, ada rasa marah, ada rasa tak termaafkan. Tapi ada satu perasaan yang lebih menguasai, kesepian. Sekarang ia hanya tinggal dengan diri sendiri dan dengan kenyataan bahwa ia telah menghancurkan segala sesuatu yang pernah ia cintai. Hidupnya kini terbagi menjadi 2 bagian, masa lalu yang penuh kebohongan dan rasa takut, dan masa depan yang tidak pasti.
Raffi tidak kembali. Dimas tidak datang lagi. Nadia harus berhadapan dengan kehidupan yang ia rusak sendiri. Semua yang ia percayai kini berantakan. Semua yang ia bangun kini hilang. Ia merasa seperti tak ada tempat lagi untuknya. Suatu malam, Nadia memutuskan untuk pergi ke tempat yang dulu sering mereka kunjungi bersama. Sebuah taman kecil di pinggir kota, tempat yang penuh kenangan. Tempat yang dulu menjadi saksi cinta yang utuh dan indah. Sekarang, semuanya terasa kosong. Semua orang yang lewat tampak begitu jauh, seperti dunia ini bukan lagi miliknya. Di sana, Nadia duduk sendirian di bangku taman, menatap bintang-bintang yang tampak samar di langit. Tidak ada yang bisa menghapus rasa bersalah itu. Setiap detik yang berlalu, dia merasa semakin terhimpit oleh kenangan. Raffi yang dulu mencintainya dengan sepenuh hati, kini pergi begitu saja. Dimas yang dulu membawanya ke dalam dunia baru, kini hilang tanpa pesan. Hari-hari berlalu, tapi Nadia tak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Ia mencoba mencari cara untuk melanjutkan hidup, tetapi tak ada yang bisa menggantikan luka yang tertinggal. Setiap kali ia mencoba membuka hati untuk orang lain, bayang-bayang Dimas dan Raffi selalu datang menghantui. Semua yang ia rasakan kini hanyalah sisa-sisa dari kebohongan yang ia buat. Nadia menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa mengembalikan waktu. Tidak ada lagi yang bisa mengembalikan apa yang telah hancur. Yang tersisa hanyalah sebuah kisah pahit tentang seorang wanita yang tak bisa memilih dengan bijak. Kisah tentang pengkhianatan, kehilangan, dan penyesalan. Di akhirnya, Nadia berdiri, meninggalkan taman yang dulu penuh kenangan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia tahu satu hal, hidup harus terus berjalan, meskipun tidak ada lagi yang sama. Dan meskipun luka itu akan tetap ada, ia harus belajar untuk hidup dengan kenyataan yang sudah ia buat.